ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau masuk dulu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama keluarga, teman, saudara untuk sama-sama beribadah ya Tuhan, untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dan juga Engkau berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mau mengundang semua jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama Dia. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Sama-sama kita nyatakan Yesus, Tuhanku yang menang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, amin. Kita percaya bahwa Dia hidup dalam kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, Perbuatannya ajaib dan perkasa. perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, Kita mengucap iblis di bawah kaki kuasa kita. iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Amin. Amin. Saat ini juga sukacita yang melimpah ada atas keluarga Yes. kita, atas Amin. semua. Sama-sama kita katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang Tuhan, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku
sukacita Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari semua, saat ini kita telah menari, kita telah memuji Tuhan kita dengan luar biasa. Saat ini juga kita tetap datang kepada Tuhan. Kita berikan setiap hati kita berikan setiap penyembahan kita berikan rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua saat ini yang sedang mengikuti ibadah ini, kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kami mau dekat padamu Tuhan. Kami mau lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu Yesus. Biar semuanya ini Tuhan menjadi penyembahan yang terbaik, yang terindah, persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi doa untuk setiap kita. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari semua sekali lagi dengan lembut, dengan hati yang bersyukur kita katakan, hanya dekat padamu kami tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya kami dekat padamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan, Kau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu berada dekatmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Tuhan, bersekutu dengan, menikmati
menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Hanya dekat padamu Allahku, hanya dekat padamu Yesus. Rasa tenang setiap hati kami, rasa tenang setiap hati kami. Kau berlindungan, kota benteng, Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami mau selalu dekat padamu, kami mau selalu bersekutu denganmu, oh Yesus. Disembah Dia lebih lagi, mari sembah. Kami bermazmur, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat padamu Yesus, kami mau selalu dekat padamu Tuhan. Raja mulia, oh Yesus. Kami mau tenang di hadapan-Mu, kami mau dekat padamu Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi masalah apapun dalam dunia ini Tuhan, kami akan merasakan damai, tenang di hadapan-Mu Yesus. Bukan hanya setiap ibadah kami ingin dekat padamu Tuhan, melainkan setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat padamu, karena kami merasa tenang ketika kami berada di dekat-Mu Tuhan. 阿爸父，我们相信你听到我们的祷告，主。哈利路亚！再来，我们唱。阿爸父，你倾听我心哭泣的声音，你的爱不成离弃，使我心安定，叫过世因有苦，一路你与我同行，你的灵从不停歇，为何到我到一处，
天上降下，你的能力充满全地，是在永在阿爸父，我的你在这里来恢复我的心，医治了我受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。Dalam bahasa Indonesia kita katakan, Bapa kau mendengar Tuhan, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Walau lewat lembah yang kelam Tuhan, lewat lembah kelam, kau selalu ada temani kami Tuhan. Amin, amin, haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa kami kan tenang Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, haleluya. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, haleluya. Haleluya Tuhan, kami tenang bersama Engkau Tuhan, karena kami percaya Yesus ya Bapa, Engkau satu-satunya Allah penyelamat hidup kami Tuhan. Inilah setiap pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah semuanya ini Tuhan sebagai ibadah yang paling indah di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, kami menerimanya dengan baik Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Shalom, selamat malam, saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kita dalam keadaan yang baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Tuhan selalu berjanji dimanapun kita berada, apapun persoalan kita, Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Puji syukur kita menaikkan dalam hadirat Tuhan, kalau sepanjang minggu ini Tuhan pelihara kita. Dan tiba saatnya di hari ini, kita mau datang untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Dan tidak lupa kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan saudara dan saya. Dan kita semua semakin diberkati Tuhan luar biasa. Mari saudara, kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, segala kebaikan yang Kau berikan pada setiap kami Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami agung-agungkan. Nama dan segala nama, Tuhan dan segala Tuhan, Yesus Kristus, yang selalu menyertai kami, yang selalu membimbing hidup kami. Tanpa terasa Tuhan, 1 minggu sudah berlalu dan Engkau Allah yang terus menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa datang ke hadirat untuk bisa beribadah, menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berkati Bapa, dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman ini Bapa,
sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat diubahkan. Setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, kami serupa dengan Engkau, kami semakin menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah Roh Kudus menuntun orang percaya di dalam doa. Penting saudara berdoa bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Dan nafas kehidupan orang percaya adalah doa. Dan Roh Kudus dicurahkan untuk setiap saudara dan saya agar supaya saudara dan saya kita bisa lebih dalam mengenal Tuhan, lebih dalam terlibat dalam doa, pergumulan bersama dengan Tuhan. Saudara, kita bisa membawa segala sesuatu apapun yang kita hadapi di dalam doa bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan akan menuntun saudara dan saya lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Yesus. Dan di dalam doa kita akan lebih dalam mengenal Bapa. Dan banyak hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini tentang doa, dan Roh Kudus menuntun orang percaya di dalam doa. Roma 8 ayat 26 berkata demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Yang tidak terucapkan oleh lidah bibir kita karena kelemahan kita itu diucapkan oleh Roh. Dan Roh membantu kita dalam kelemahan kita dalam berdoa, saudara. Mungkin kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita nggak tahu, mungkin karena beban berat kita nggak bisa mengucapkan sesuatu kepada Tuhan. Kita tidak bisa menerjemahkan air mata kita, kesedihan kita dengan kata-kata. Tetapi Roh, firman Tuhan berkata, Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita. Dan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, doa adalah yang bisa kita lakukan, saudara. Yang bisa dan mungkin kita lakukan, Allah serahkan kepada kita. Biar yang tidak mungkin, yang mustahil, kita serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan, Tuhan lakukan, Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa melakukan. Karena yang tidak mungkin kita kerjakan, Tuhan mungkin lakukan. Dan doa adalah satu dari sekian banyak yang bisa kita lakukan, supaya Allah bisa melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Saya percaya saudara, banyak persoalan yang mungkin dengan logika, dengan pikiran kita nggak bisa ketemu jalan keluar. Yang bisa untuk mencari jalan keluar adalah Tuhan. Di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, tidak masuk logika, Tuhan sanggup lakukan. Nah, supaya Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin, yang mungkin kita mesti lakukan. Dan yang mungkin bisa kita lakukan adalah berdoa, saudara. Berdoa adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk supaya tangan Tuhan bekerja. Kita mengangkat tangan supaya Tuhan turun tangan bekerja. Kita mengangkat tangan dalam doa kita. Kita bertekuk lutut kita menyembah, kita berdoa kepada Tuhan. Supaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang besar dapat bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Berdoa itu apa, saudara? Berdoa dalam bahasa Yunani sendiri artinya datang mendekat, saudara. Jadi doa itu bukan cuma sekedar kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa bukan hanya sekedar kita menceritakan masalah kita. Tetapi lebih dalam lagi, doa itu adalah bagaimana kita datang mendekat kepada Tuhan, saudara. Datang mendekat kepada saudara. Datang mendekat kepada Tuhan. Saudara, kita semua mau datang mendekat kepada Tuhan lewat doa kita. Nah, ada kelemahan, saudara. Kelemahan, kata Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, supaya kita bisa berdoa, saudara. Nah, kelemahan kita ini apa? Kadang-kadang situasi, permasalahan, sakit penyakit, keterbatasan kita yang membuat kita susah untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena ada masalah persoalan, mungkin perut lapar, atau mungkin gak ada pekerjaan, atau mungkin sakit penyakit yang membuat saudara dan saya, kita semua tidak bisa untuk dekat kepada Tuhan, tidak bisa kita berdoa. Nah, Roh membantu kita, saudara.
Roh membantu kita supaya apapun keadaan persoalannya, kita bisa datang mendekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara. Itulah sebabnya kenapa Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan supaya dapat membantu saudara dan saya dalam kelemahan kita, dalam persoalan kita, supaya kita bisa tetap berdoa saudara. Supaya kita bisa tetap berdoa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan. Masalah tidak bisa memisahkan antara kita dengan Tuhan. Persoalan kita, sakit penyakit kita tidak bisa memisahkan saudara dan saya kepada Tuhan. Tidak bisa. Situasi kondisi tidak bisa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Roh itu dicurahkan untuk membantu kita. Supaya apapun kondisi situasinya, kita masih bisa bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Nah, Roh Kudus sangat ingin membantu saudara. Roh Kudus sangat ingin menuntun kita dalam berdoa. Kenapa? Karena yang pertama, karena Roh Kudus ingin kita dekat dengan Tuhan. Doa itu bukan hanya sekedar mengabulkan doa, mengabulkan permohonan. Tuhan tahu permohonan kita saudara. Jadi kalau ada orang nanya, kalau misalnya Tuhan itu maha besar, kenapa dia nggak tahu yang kita butuhkan? Tuhan tahu yang kita butuhkan saudara. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Dia Allah yang maha kuasa. Dia pasti tahu. Maksudnya adalah kita berdoa supaya kita dekat kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus membantu kita supaya kita dekat dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Terus lekat kepada Tuhan. Seperti ranting. Bagaimana kita mau berbuah kalau ranting itu tidak melekat kepada batang? Kita harus melekat kepada Tuhan supaya kita bisa berbuah. Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita perlu dekat kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus membantu kita agar kita dekat kepada Tuhan. Dan dalam doa kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya apapun permohonan saudara, lebih dekat kepada Tuhan, Tuhan lebih gampang untuk kasihnya saudara. Kenapa? Kita dekat sama Tuhan. Justru teman kita, teman yang terdekat kepada kita adalah teman yang paling mungkin bisa menolong kita. Betul gak saudara? Kalau saudara punya teman dekat, kita dekat dengan dia. Dia adalah orang yang paling mungkin dan pasti bisa menolong kita. Apalagi Tuhan. Kalau teman kita aja bisa menolong kita, apalagi Tuhan. Kita perlu dekat kepada Tuhan supaya Tuhan mudah untuk menolong kita. Dan saya percaya saudara dan saya rindu menerima pertolongan Tuhan. Apapun persoalanmu hari-hari ini, jangan gentar, jangan takut, jangan menyerah. Kuatkan hatimu, tekuk lutut, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan sanggup menolong kita dalam doa, dalam pergumulan kita. Itulah Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa terus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus ingin kita membawa kita menang atas situasi dan kondisi kita. Dan Roh Kudus menuntut kita berdoa supaya kita bisa menang, saudara. Supaya kita bisa menang atas situasi dan kondisi kita. Firman Tuhan, Efesus 6 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Masalah boleh datang, situasi yang kurang baik boleh datang, tetapi selama kita berdoa, kita menang, saudara. Kuncinya satu, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, selama kita berdoa, kita pasti menang. Karena Tuhan janjikan kemenangan untuk setiap orang percaya. Bahkan saudara dan saya, kita lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, kita boleh bilang sama masalah kita bahwa Tuhan kita besar. Kita bisa bilang sama Tuhan kita yang besar kalau masalah kita itu kecil, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia janji beserta kita, saudara. Masalah boleh ada, tapi selama Tuhan janji, Dia beserta kita, Dia Allah Immanuel, maka Allah yang kita sembah akan membawa kemenangan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, saudara, tunjukkan kepada Tuhan bagaimana rindunya kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan dengan doa-doa. Mau kata situasi gak enak, saudara. Mau dikata kondisi kita gak enak.
terus kita berdoa kepada Tuhan. Terus kita berdoa kepada Tuhan. Karena orang yang berdoa adalah orang yang menang. Dan Roh Kudus mau menuntun saudara dalam doa. Supaya saudara dan saya, kita keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, saudara. Matius 7 ayat 7-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, orang yang berdoa adalah orang yang menang, saudara. Kenapa? Karena setiap doa kita pasti meminta sesuatu kepada Tuhan. Cari Tuhan terus, saudara, maka dia bisa ditemui. Ketuklah pintu dibukakan. Cari, kita pasti ketemu. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah cuekin kita. Bahwa Allah membiarkan kita. Tidak, saudara. Tidak sekali-kali Allah membiarkan kita. Tidak sekali-kali Allah membiarkan saudara dan saya. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Dia selalu menyertai kita. Orang yang berdoa adalah orang yang menang. Situasi dan kondisi kita tidak bisa merebut kemenangan itu, saudara. Jangan lupa berdoa. Dan selalu berdoa, katakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kita mau bekerja, setiap kita mau melakukan segala sesuatu, kita mau selalu ngomong di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pasti ada kemenangan, saudara. Orang yang berdoa adalah orang yang menang. Dan Roh Kudus menuntun kita dalam doa. Supaya saudara dan saya, kita menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, Roh Kudus ingin hidup kita berubah, saudara. Dalam doa kita bisa berubah, saudara. Dan Allah merubah, gak cuma sekedar merubah situasi dan kondisi, tapi Tuhan merubah kita, saudara. Roh Kudus merubah kita. Mungkin hari ini kita tertuduh, saudara. Aduh, Tuhan mungkin gak tolong saya. Saya banyak dosa, saya banyak persoalan, saya banyak masalah, saya banyak kesalahan yang aku lakukan. Saya memberitahu saudara, jangan mau diintimidasi. Jangan mau diintimidasi oleh si jahat, saudara. Saudara dan saya, kita lebih daripada pemenang. Dan Allah mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Allah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, Roh Kudus ingin hidup kita berubah. Nah, saudara, doa dapat berubah hidup seseorang. Firman Tuhan, saudara, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Rubah hidup kita. Pahami, tanamkan pemahaman bahwa saya adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan saudara dan saya. Untuk membuat kita lebih dari pemenang. Untuk membuat saudara dan saya bisa beroleh hidup yang kekal. Kita tidak lagi menjadi bagian dalam kebinasaan, tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Sadari itu, saudara, dan Roh Kudus mau merubah kita. Dengan doa kita sadar siapa kita, siapa Allah. Kita bisa berubah, saudara. Sadar bahwa kita adalah anak Allah. Kita bukan orang buangan, kita bukan orang gagal, kita bukan pendosa, tapi kita adalah anak Allah, saudara. Ada sebuah status yang luar biasa bahwa saudara dan saya, kita adalah anak Allah. Dan terlebih dari itu kita lebih sadar lagi, saudara, kalau kita tuh gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sebab itu kita perlu berdoa, karena kita gak ada apa-apanya, saudara. Allah kita Allah yang segalanya, kita nothing. Tuhan Yesus everything. Dia segalanya, saudara. Tanamkan itu. Dan Roh Kudus menanamkan hal itu untuk saudara dan saya, kita berubah. Rubah pola pikir kita. Kita bukan pendosa, kita bukan orang gagal, tapi saudara dan saya adalah orang yang menang, saudara. Orang yang memiliki warisan janji Allah. Sadari bahwa kita adalah anak Allah. Kita berhak atas janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga harus sadar, kita harus berubah pola pikir kita bahwa Allah itu segalanya. Kita bukan apa-apa, tapi Allah segalanya.
Kalau kita menyadari bahwa kebesaran Allah itu mutlak, maka kita harus berdoa kepada Dia. Kita harus meminta tuntunan. Kita harus minta pertolongan kepadanya. Itulah saudara yang harus kita lakukan. Nah, itulah kenapa saudara, Roh Kudus mau menuntun orang percaya dalam doa. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Supaya kita menang. Dan supaya saudara dan saya kita bisa berubah. Semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin seperti Tuhan. Menjadi kesukaannya Tuhan. Dan oleh karena doa, saudara dan saya kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara dan saya kita menjadi orang yang menang. Tidak terpaku oleh situasi kondisi. Situasi mau gak enak, kondisi mau kurang bagus. Apapun yang terjadi, pokoknya kita selalu bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti menang. Dan doa bisa merubah setiap hidup orang percaya. Dan Roh Kudus sangat rindu sekali menuntun kita. Untuk menyadari kita bahwa kita adalah orang yang menang. Kita bukan orang buangan, kita bukan orang gagal, kita bukan pendosa. Tapi Allah membenarkan saudara dan saya. Untuk supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Untuk benar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Bahwa kami Engkau benarkan. Bahwa kami Engkau buat menjadi anak Tuhan. Engkau mengangkat kami sebagai seorang anak. Menjadi ahli waris Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam doa kita mau dekat dengan Engkau Tuhan. Dalam doa kita mau menang. Dan dalam doa kita bisa berubah saudara. Kita bisa berubah Tuhan. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk setiap kita semakin dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segalanya yang Kau beri pada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang luar biasa. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin beristirahat, Kau yang berkati istirahat kami Tuhan. Supaya kami bisa tidur dengan nyenyak. Kami bisa kembali mengumpulkan tenaga kami. Untuk kita bisa melalui hari-hari yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang sertai setiap kami yang mendengar kebenaran firman pada malam hari ini. Biarlah Kau yang tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat pada Tuhan. Turunlah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Dimanapun saudara dan saya berada. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di awan-awan yang permai. Terima kasih, kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.